Halo, selamat datang di Wisata Matematika. Kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3 dengan topik pembahasan jarak titik ke titik. Pada kali ini kita akan belajar yang isinya berkaitan dengan ringkasan materi jarak titik ke titik, contoh soal, latihan soal, dan pembahasan. Mari kita mulai. Jarak titik ke titik. Dalam topik pembahasan ini, kita akan menghitung jarak dari suatu titik ke titik yang lain dalam bangun ruang dengan teorema Pythagoras. Bangun prisma yang sering dipakai pada topik pembahasan ini adalah kubus, balok, limas, dan prisma. Mari kita langsung ke contoh yang pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Mari kita akan jawab pertanyaan di bawah ini satu persatu. Sebelum kita jawab, kita akan buat kubusnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan namai A, kemudian B, C, D, kemudian E, F, G, dan H dengan rusuk 6, begitu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa sifat dari kubus adalah semua rusuknya adalah panjangnya sama, dalam hal ini 6. Jadi kalau kita mencari jarak antara titik A ke titik B yang merupakan rusuk dari kubus juga 6 ya. Jadi jarak antara A dan B ini adalah 6 cm. Untuk yang kedua, jarak antara A ke D. A ke D ini juga merupakan salah satu rusuk dari kubus, sehingga panjangnya juga 6 cm. Kemudian kita juga akan mencari jarak A ke E. Mari kita buat A ke E. A ke E juga merupakan rusuk dari kubus, sehingga jarak A ke E adalah 6 cm. Kemudian yang keempat, kita akan menghitung jarak antara A dan C. Mari kita buat dengan warna yang berbeda. Di sini A, kemudian di sini C. Kita akan buat ya. Nah, kemudian untuk mencari jarak A ke C, kita akan mencari segitiga siku-siku yang memuat AC. Jadi kalian bisa lihat jarak AC ini bisa dibuat segitiga siku-siku, ya, segitiga siku-siku A, B, C dalam hal ini. Mungkin kita bisa buat di gambar yang terpisah supaya lebih jelas seperti ini. Di sini A, kemudian B dan C, ya, siku-siku di B. Kemudian kita akan masukkan rusuknya, ukurannya AB-nya 6, kemudian BC-nya 6. Nah, tempo hari kita sudah belajar Pythagoras. Dari di sini AC adalah sisi yang terpanjang karena berada di depan sudut siku-siku. Ya, jadi untuk mencari AC, kita bisa mencarinya dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Kita akan hitung. AB kuadrat berarti 6 kuadrat adalah 36, ditambah dengan 6 kuadrat untuk BC juga 36 ya. Berarti akar 36 tambah 36 adalah 72. Kemudian kita sederhanakan akar 72, cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 72 dan salah satunya adalah bilangan asli kuadrat. Jadi 36 dikalikan 2 ya, dikali. Kemudian akar 36 adalah
6, berarti kita bisa sederhanakan menjadi 6 akar 2 cm. Ini AC ya, ini untuk poin yang D. Oke, kemudian untuk poin yang E, di sini kita akan mencari jarak antara A ke G. A ke G. Mari kita buat dengan warna yang lain biar lebih jelas. A di sini, kemudian G-nya di sini. Kita akan tarik garis, putus-putus, ya, atau garis biasa juga boleh, yang penting kelihatan. Nah, kemudian prinsipnya sama. Kita akan mencari jarak AG, berarti kita bisa mencari segitiga siku-siku yang memuat AG atau ada AG-nya. Ya, di sini mungkin kalian bisa melihat, kita bisa menggunakan segitiga ACG. Ini saya tebeli. Oke, kemudian kita bisa buat lagi di bawah, biar nggak terlalu numpuk di gambar kubusnya ya. Di sini A, kemudian di sini C. Oke, maaf, saya hapus dulu. Di sini C, kemudian di sini G. Ya. Kemudian siku-sikunya jelas di C. Kemudian AC-nya adalah, tadi sudah diketahui ya, AC-nya adalah 6 akar 2. Kemudian CG merupakan rusuk kubus, berarti 6. Kemudian mari kita cek. Yang kita cari adalah AG. AG adalah sisi yang di depan sudut siku-siku. Berarti untuk mencari AG, ya, ini adalah akar dari AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Gitu ya. Kemudian mari kita substitusi. AC kuadrat, berarti 6 akar 2 dikuadratkan. Berarti kita kuadratkan dulu 6-nya. 6 kuadrat 36. Kemudian dikali dengan akar 2 kuadrat, yaitu akar 2 kali akar 2, yaitu 2. Kemudian ditambah dengan CG. CG-nya 6. 6 kuadrat berarti 36. Kita akan mendapatkan berarti 36 dikali 2, 72 ditambah 36, kemudian akan menjadi 108 ya, akar 108. Kemudian kita sederhanakan, cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 108, yang salah satunya adalah bilangan asli kuadrat, yakni akar 36 dikalikan dengan 3, atau kita sederhanakan menjadi 6 akar 3. Begitu ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan suatu kesimpulan. Untuk yang pertama, dari hasil pembahasan yang poin D tadi, kita mendapatkan panjang AC adalah 6 akar 2. Begitu ya. Nah, kalau kalian mengingat lagi materi kalian di SMP, AC ini disebut diagonal bidang ya. Di sini disebut diagonal bidang. Nah, karena di sini kubus, setiap diagonal bidang itu panjangnya sama. Jadi setiap diagonal bidang pada kubus ini besarnya sama, yaitu R akar 2. R-nya dalam hal ini rusuk, berarti rusuk akar 2. Contoh lain diagonal bidang selain AC, bisa kalian cari BD, kemudian HF, EG, dan yang lain. Itu ya, itu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, dari poin E kita mendapatkan panjang AG adalah 6 akar 3. Kalau kalian ingat lagi, AG adalah diagonal ruang pada kubus ya. Nah, di sini setiap diagonal ruang pada kubus, panjang rusuknya adalah R akar 3. R-nya adalah rusuk ya, jadi panjangnya juga selalu sama. Tapi ini khusus untuk kubus ya. Di sini berarti diagonal ruang. Jadi setiap diagonal ruang
panjangnya rusuk akar 3. Contoh lain diagonal ruang di kubus ini bisa kalian pakai DF, kemudian EC, dan juga BH. Mari kita lanjutkan di contoh selanjutnya. Contoh kedua. Diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang rusuk GH 6, BC 2, dan CG 4 cm. Kita akan menentukan atau mencari jawaban dari pernyataan atau pertanyaan berikut ini. Tapi sebelumnya kita akan coba dulu buat baloknya, ya. Nah, jika sudah, mari kita namai di sini A, kemudian B, C, D, kemudian E, F, G, dan H. Itu ya. Kemudian mari kita letakkan ukurannya HG. HG berarti di sini 6. Kemudian BC ini 2 dan CG adalah 4 cm. Yang kita cari pertama adalah jarak A ke B. Mari kita buat di sini A, di sini B. Nah, di sini AB adalah salah satu rusuk dari balok. Kita tahu bahwa rusuk dari balok itu tidak sama. Jadi, mari kita cek gitu ya. Nah, rusuk AB ini kalau kalian lihat akan sama dengan rusuk DC. Ya, saya tabeli di sini akan sama dengan rusuk HG, begitu ya. Nah, kalian tahu kalau HG ini panjang rusuknya adalah 6. Jadi panjang rusuk AB bisa kalian simpulkan 6 cm karena rusuk AB itu sama dengan rusuk HG. Begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua atau B, jarak A ke D. Mari kita buat di sini jarak A ke D. A-nya di sini, D-nya di sini. Mari kita buat. Kita tebeli di sini rusuknya. Kemudian AD ini panjang rusuknya sama dengan rusuk BC. Nah, sama ya. Bisa juga nanti FG, kemudian EH, yang mana panjang BC-nya adalah 2. Sehingga panjang rusuk A ke D 2 cm. Kemudian yang ketiga, jarak AE. Mari kita buat. Di sini AE kita buat, kita tebeli rusuknya. Di mana AE ini sama dengan BF, panjang rusuk BF, dan sama dengan panjang rusuk CG. Di mana CG ini diketahui 4 cm. Jadi panjang A ke E adalah 4 cm. Gitu ya. Kemudian kita akan cari yang kedua, A ke C. Mari kita buat. Di sini titik A, kemudian titik C. Mari kita buat garis AC. Ya, caranya sama. Mari kita cari segitiga siku-siku yang memuat AC. Nah, di sini akan terlihat kita punya segitiga ABC ya. Oke, kita akan buat di bagian sampingnya biar tidak terlalu numpuk. Kita buat di sini. Di sini A, kemudian di sini B, kemudian di sini C, dan tentunya siku-siku di B. Kita akan letakkan rusuknya. AB-nya tadi 6, ya, kemudian BC-nya 2. Karena AC ini adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku, berarti kalau kita akan cari AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Itu ya. Kemudian mari kita substitusi. AB-nya tadi 6, 6 kuadrat adalah 36, ditambah 2, 2 kuadrat,
4 ya. Kita akan mendapatkan 36 tambah 4, 40. Mari kita sederhanakan. Cari dua bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya 40 dan salah satunya adalah bilangan asli kuadrat. Yakni kita bisa buat 4 dikalikan 10 ya. Nah, akar 4 itu 2, berarti 2 akar 10 cm. Begitu ya. Ini yang ke D atau yang keempat. Kemudian mari kita buat yang E. Di sini yang ditanyakan adalah jarak A ke G. Mari kita buat di sini A, di sini G. Kita buat rusuk atau bagian dari kubus atau baloknya di sini. Oke, nah di sini terlihat AG untuk mencarinya sama dengan yang D tadi, cari dua bilangan atau cari segitiga siku-siku yang memuat AG. Ya, kalian bisa melihat di sini akan terbentuk segitiga ACG. Oke, kita buat dulu di sini. Oke, di sini A, kemudian di sini C, di sini G. AC-nya tadi sudah diketahui, yakni 2 akar 10. Kemudian CG-nya adalah 4, di mana siku-sikunya di C ya. Dan di sini AG adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Berarti untuk mencari AG, kita bisa mencarinya dengan akar AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Oke, mari kita lanjutkan. AC-nya adalah 2 akar 10. Kita kuadratkan, berarti 4. Karena 2 kuadrat, kemudian akar 10 kuadrat adalah 10. Ditambah dengan CG-nya adalah 4. 4 kuadrat 16. Kemudian kita operasikan 4 kali 10, 40, 40 tambah 16 adalah 56. Prosesnya sama, kita sederhanakan, cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah 56, salah satunya adalah bilangan asli kuadrat. Jadi 9 kita kalikan dengan 6, sehingga kita bisa mendapatkan akar 9 adalah 3, jadi 3 akar 6 cm. Nah, berikut pembahasan untuk contoh kedua. Mari kita lanjutkan di contoh ketiga. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang AB sama dengan TC yaitu 4 cm, dengan O adalah perpotongan AC dan BD. Mari sebelum kita bahas satu persatu untuk penyelesaian di contoh ketiga ini, kita akan buat dulu limasnya. Begitu ya. Oke, kita namai di sini T-nya selalu di puncak, kemudian A, B, C, dan D. Begitu ya. Kemudian di sini diketahui AB-nya adalah 4, kemudian TC-nya juga 4. Nah, perlu diketahui kalau di sini diberikan soal segi 4 beraturan, artinya alas dari limas ini berbentuknya persegi. Nah, karena persegi berarti sisi AB itu sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, sama dengan sisi AD, yang mana di soal ini panjangnya adalah 4
cm. Kemudian diketahui juga TC itu adalah 4. Nah, di limas bagian TC itu sama dengan bagian TB, sama dengan bagian TA, dan sama dengan bagian TD, yang mana di soal ini 4 cm juga. Begitu ya. Nah, ini perlu kalian tahu. Kemudian mari kita bahas satu persatu. Untuk yang A, ini ya, untuk yang A, kita kerjakan di sini saja supaya hemat, ya, karena tidak terlalu panjang. BC berarti sama dengan rusuk yang apa? Berarti di sini kalau kita punya AB tadi, kemudian di sini BC, nah seperti yang kita tahu, AB dan BC ini sama, jadi jawabannya adalah 4 cm. Gitu ya. Kemudian kita coba lagi yang kedua, A ke T. Berarti kita tadi punya TC, kemudian TC ini sama dengan TA. Berarti untuk jawaban B juga 4 cm. Kemudian untuk yang C, mari kita buat. Di sini A, kemudian di sini C. Kita hubungkan titik A dan C akan menjadi garis AC ya. Nah, caranya sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Cari segitiga gitu ya. Cari segitiga siku-siku yang memuat AC. Nah, di sini terlihat ABC ya, segitiga ABC. Kalau kalian mau pakai segitiga ADC yang belakang ini juga boleh. Cuma mungkin di sini saya akan pakai segitiga ABC ya. Oke. Nah, di sini mari kita buat ini poin C. Segitiga ABC-nya siku-siku. Di sini A, kemudian di sini B, kemudian di sini C ya. Mari kita buat ukurannya. AB-nya adalah 4, kemudian BC-nya juga 4 ya. Kemudian karena AC adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku, berarti AC adalah sisi miring atau sisi terpanjang. Jadi untuk mencari AC, kita bisa mendapatkannya dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Mari kita masukkan AB-nya 4, 4 kuadrat berarti 16. Kemudian ditambah dengan BC-nya 4, 4 kuadrat 16 juga. Kalau kita jumlahkan berarti 32. Begitu ya. Berarti kita bisa mendapatkan 16 dikali 2. Berarti 4/2. Gitu ya. Kemudian yang D, A ke O, di mana O adalah perpotongan antara AC dan BD. Mari kita buat dulu di sini. Di sini saya pakai merah aja, berarti ini AC. Kemudian di sini ada BD begitu ya. Nah, di sini adalah O-nya di sini. Ini O. Nah, dari sini perpotongan antara AC dan BD ini kan tadi dinamai O ya. O ini ada di tengah-tengah antara AC dan di tengah-tengah antara BD. Sehingga untuk poin yang D, untuk mencari AO gitu ya. AO adalah setengah dari AC. Karena tadi O berada di tengah-tengah akibat dari AC dan perpotongan dengan BD. Kita cari berarti setengah dikalikan dengan 4/2, yakni 2/2 cm. Gitu ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah T ke O. Mari kita buat di sini, T-nya di sini, di puncak, kemudian O-nya, berarti kita bisa buat garis TO, gitu ya. Kemudian kita bisa cari segitiga siku-siku yang memuat
TO, gitu ya. Di sini kita pakai ini aja ya, ATO, berarti ATO ini ya, ATO. Oke. Oke, kita buat dulu di sini supaya tidak bingung. Ini A, kemudian O dan T. Ya, AO-nya tadi diketahui berarti 2 akar 2 ya. Ini siku-siku di O. Berarti ini 2 akar 2. Kemudian AT tadi diketahui adalah 4. Gitu ya. Nah, di sini AT adalah sisi miring atau sisi terpanjang. Jadi, yang kita cari adalah TO. TO bukan sisi miring ya, bukan sisi terpanjang. Jadi, untuk mencari TO atau OT adalah akar dari sisi terpanjang, dalam hal ini AT kuadrat, dikurangi dengan sisi yang lain, AO kuadrat. Mari kita buat. AT-nya adalah 4, 4 kuadrat adalah 16, dikurangi AO-nya adalah 2 akar 2. 2 akar 2 kalau dikuadratkan akan jadi 8. Sehingga hasilnya akan menjadi 16 kurangi 8 adalah 8. Dan kalau kita sederhanakan, akar 8 itu adalah akar 4 dikali akar 2 ya. Jadi akan menjadi 2 akar 2 cm. Demikian untuk video pembelajaran di hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan membahas latihan soal berkaitan dengan jarak titik ke titik di video selanjutnya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.